Halo Sobat Statistik, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 4 SS1 Politeknik Statistika STIS yang beranggotakan Muhammad Urarifin, Muhammad Mulur Mutakin, dan Salsabila Latifah Putri akan membahas materi mengenai regresi logistik. Regresi logistik digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y, di mana variabel terikat berskala kategori. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah non-linear, sehingga untuk mengestimasi parameter regresi logistiknya tidak dapat dengan menggunakan metode OLS. Ada beberapa asumsi regresi linear teranggar. Yang pertama adalah errornya tidak berdistribusi normal, kedua adanya heteroskedastisitas, dan yang ketiga adalah hubungan yang tidak linear antara variabel terikat dengan variabel bebas. Regresi logistik terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah regresi logistik linear, kedua multinomial, dan yang ketiga adalah ordinal. Model persamaan regresi logistik adalah sebagai berikut, di mana P-cap dan variabel bebas X tidak berhubungan secara linear, sehingga kita harus melakukan transformasi logaritma natural untuk membuatnya berhubungan secara linear. Regresi logistik sebagai classifier tergolong menjadi supervised learning dan pengelompokan subjek penelitiannya berdasarkan nilai probabilitasnya, di mana jika nilai probabilitas subjek tersebut lebih dari 0,5, maka akan terklasifikasikan sebagai kelas even atau kelas sukses, dan jika nilai probabilitasnya kurang dari sama dengan 0,5, maka akan terklasifikasikan sebagai kelas non-even atau kelas gagal. Sebelum diolah, data dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah training data, yaitu sebesar 80% dari data awalnya, yang digunakan untuk membentuk model dan klasifikasi, dan yang kedua adalah testing data, yaitu sebesar 20% dari data awalnya yang akan diaplikasikan pada model yang terbentuk dan digunakan untuk menguji modelnya. Berikut ada kelebihan dan kekurangan dari regresi logistik. Cara kerja regresi logistik sebagai classifier, yang pertama adalah melakukan analisis variabel terikat dari data yang akan diklasifikasi, kedua menentukan kode pada variabel yang akan digunakan, ketiga melakukan analisis regresi logistik dan software untuk membentuk model, keempat adalah melakukan uji pada model terbentuk, kelima melakukan pengklasifikasian, dan yang keenam adalah mengukur kebaikan model dengan beberapa kriteria. Contoh kasus dari regresi logistik, yang pertama adalah studi kasus faktor yang memengaruhi satelit pada penting betina, di mana jika Y0 artinya tidak punya satelit dan jika Y1 artinya punya satelit. Yang kedua adalah studi kasus faktor yang memengaruhi usia pernikahan terhadap tingkat pendidikan, dan yang ketiga adalah studi kasus faktor yang memengaruhi tingkat stres pada mahasiswa. Contoh kasus yang akan diaplikasikan di software R adalah contoh studi kasus yang pertama. Oke, lepas selanjutnya kita akan merunning sebuah data kasus yang kita ambil, yaitu adalah kasus penyakit jantung. Nah, data yang kita ambil berasal dari link report. Nanti kita akan mengubah seluruh variabelnya ke dalam vektor untuk memudahkan kita membuat model. Kita akan menemukan variabel 0 tidak bernilai 0 dan 1, maka dari itu kita ubah data tersebut menjadi 0 dan 1 karena kita menggunakan regresi logistik linear. Berikut adalah sintaksnya. Nah, ini adalah data yang kita akan pakai untuk praktek kali ini. Setelah itu kita akan melakukan test design untuk training set. Kita tentang training set itu adalah 40% dari data, dan testing set adalah 20% dari data selain data training set. Berikut adalah sintaksnya, mari kita lihat. Setelah itu kita akan membuat model dari training set. Model yang digunakan, kita menggunakan CGLF, dan berikut adalah sintaksnya. Setelah itu kita menguji validasi model dari hasil prediksi tadi, hasil prediksi. Uji validasi yang pertama kita menggunakan Foster test. Selanjutnya menggunakan ML test. Oke, di sini nilai hasil testnya mendapatkan nilai Kasper 8,007, sedangkan Kasper tebalnya 15,5071, yang artinya ini kalau Karno dan model bisa dikatakan cocok.
Berarti kita dapat melihat dari nilai log1, precision, dan equal-nya, dan bisa kita lihat dari ketiga tersebut model dapat dikatakan bagus. Setelah kita mendapatkan model dan akan selanjutnya kita prediksi data baru. Tapi sudah mempunyai data untuk diprediksi, ada di sini. Seperti sidang di atas, kita mengubah seluruh variabelnya ke dalam expector untuk memudahkan dalam membuat model. Karena kita sudah membuat model di atas, kita langsung memprediksi saja data ini dengan model yang sudah ada, karena model kita sudah bagus. Nah, jadi hasil prediksi yang baru ialah seperti ini, menggunakan model yang tadi kita sudah buat karena data sebelumnya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Salam statistik.